الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu sehingga kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Adha yang kemungkinan berbeda dengan saudara kita. Namun tetap kita menghormati perbedaan itu. Semuanya benar, yang melaksanakan tanggal 28, 29 juga benar. Kemudian soal yang paling benar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita terhadap saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah yang kita ambil di dalam Idul Adha, perayaan Idul Adha adalah menggabungkan antara keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita dapat menteladani beliau sesuai dengan kemampuan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dalam kita menyerap mencontoh dari apa yang telah dicontohkan oleh Allah, oleh kisah-kisah para nabi dan rasul yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yardullaha fahuwal akhirah wa man yatawalla minhum fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Surat Al-Quran, surat Al-Mumtahanah ayat 6. Bahwa sesungguhnya di dalam keluarga Ibrahim beserta keluarganya adalah uswatun hasanah, contoh yang baik bagi orang-orang yang menginginkan pahala yang baik di sisi Allah dan keselamatan di yaumil akhir nanti. Namun barang siapa yang berpaling, dalam hal ini enggan untuk mencontohnya, sesungguhnya wal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Dari ayat ini jelaslah bahwa pada diri Ibrahim dan keluarganya ada contoh suri teladan yang baik yang patut kita pelajari dan juga kita jadikan bekal dalam menjalankan kehidupan ini. Contoh yang pertama yang ditampilkan oleh Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim memohon doa kepada Allah
agar diberikan anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Itulah doa yang dipanjatkan Ibrahim kepada Rabbnya agar dikaruniai anak-anak yang soleh. Mungkin juga tidak begitu jauh dengan kita. Senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita juga dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Terbukti bahwa banyak siswa-siswa dari saudara-saudara kita yang muslim menyekolahkan anaknya di tempat ini. Artinya wali murid sekolah di Al-Asakiyah ini menginginkan anak yang soleh dan solehah. Namun yang menjadi persoalan, kadang-kadang tanggung jawab untuk mewujudkan anak soleh hanya diserahkan oleh pihak guru, pihak institusi sekolah, ataupun guru pengajian TPQ di lingkungannya. Namun sejatinya jika kita ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha, kita sebagai orang tua harus turut campur tangan. Karena kita menginginkan amal jariah dari anak-anak keturunan kita. Jika kita tidak mengkontribusikan ilmu kita kepada anak-anak kita, bagaimana bisa kita mendapatkannya? Banyak orang-orang tua seperti itu. Walaupun ilmu yang kita miliki sangat sedikit, tentunya harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang terpenting di dalam memberi pelajaran kepada anak kita adalah dengan kasih sayang, bukan dengan marah-marah. Persoalan anak kita nanti bisa menerima atau tidak pelajaran yang kita berikan bukan persoalan. Yang terpenting adalah proses pembelajaran yang kita lakukan terhadap anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak kita dapat menerimanya, walaupun anak kita tidak mengerti apa yang kita ajarkan kepada mereka. Insya Allah jika kita landaskan pembelajaran kepada anak kita dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar-benar menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah anak kita akan lahir sebagai Ismail di zaman sekarang ini yang memiliki karakter dan akhlak yang baik, di mana Ismail adalah anak Ibrahim yang sangat taat kepada kedua orang tuanya sampai-sampai rela mengorbankan jiwa raganya demi kebaikan orang tuanya. Tidak hanya kita memberikan pelajaran kepada anak kita dengan penuh kasih sayang tanpa marah-marah, tapi yang terpenting bagaimana kita memberikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang seringkali jarang diperhatikan. Sebab anak yang tumbuh dagingnya berasal dari makanan haram akan melahirkan jiwa yang haram. Jiwa yang haram itu adalah jiwa yang melanggar norma-norma sosial, norma-norma etika, melanggar norma agama, norma sosial. Dia tidak ngerti adab, berani sama orang tua, kurang ajar dengan orang yang lebih tua dan lingkungan dan sebagainya. Itulah karakter orang yang jika diberikan makanan haram akan melahirkan watak-watak haram. Ini yang tidak disadari. Boleh jadi kita memasukkan anak kita di tempat-tempat pendidikan Islam, namun setelah keluar dari pondok maupun sekolah Islam tidak beda jauh dengan anak-anak yang ada di pinggir jalan. Nauzubillah min dzalik jika terjadi demikian. Artinya kita gagal dalam membimbing dan mendidik anak kita. Waliyasallajina lau tahok min khalfihim dzurriyyatan di apa khofu alaihim waliyataqullah waliyaqulu qalan sadida. Janganlah engkau tinggalkan generasimu yang lemah di belakangmu, yang kamu khawatirkan kesejahteraannya. Hendaklah kamu takut kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, qaulan sadida. Itulah yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya yang menginginkan generasi ke depan lebih baik. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam telah mendidik Ismail dengan baik. Kemudian suri teladan yang berikutnya adalah yang ditampilkan Ibrahim berdoa kepada Allah. Wa iz qala Ibrahim rabbi jal hadza baladan amina waj'alni wa banina an na'budal asnam. Quran surat Ibrahim ayat 35.
Di dalam ayat itu Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri yang di tempat tinggalnya, yang di mana Ibrahim berada, dia mohon kepada Allah agar dijadikan negeri yang aman. Bahkan di dalam ayat yang lain Ibrahim juga mengatakan tidak hanya sekedar aman, Ibrahim juga memohon kepada Allah warzuq ahlahu minas samawati man amana billahi wal yaumil akhir, dan juga memohon kepada Allah agar penduduk negeri yang beriman kepada Allah dan hari akhir diberikan rezeki yang baik berupa buah-buahan. Itulah doa Nabi Ibrahim. Apa yang dapat kita petik dan pelajaran? Jika kita berada di negeri di mana tanah air kita ini kondisinya kurang baik, tidak aman, dikarenakan pemimpinnya bisa zalim, pemimpinnya sangat tidak mampu melaksanakan tugasnya, ataupun aparat-aparat yang memang tidak bisa berlaku adil kepada rakyatnya, bukan malah kita sumpahin. Harusnya kita doakan para pemimpin kita agar menjadi pemimpin-pemimpin yang sultanan nasiro, pemimpin-pemimpin yang menolong rakyatnya dari kesusahan, menolong rakyatnya dari keterpurukan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menolong rakyatnya dari keterpurukan masalah kemiskinan dan sebagainya. Bukan malah kita sumpai pemimpin-pemimpin kita, tapi marilah kita doakan. Jangan kita benci, kita doakanlah. Jika hal demikian itu sudah kita lakukan, masih saja Allah memberikan pemimpin yang buruk kepada suatu negeri atau suatu masyarakat, kita segera introspeksi. Jangan-jangan kita sebagai masyarakat lebih zalim dari pemimpin kita, karena kita di dalam hal memilih pemimpin tidak lebih kita melaksanakan apa yang dibenci oleh Allah, menerima suap, menerima sogok dengan tenangnya tanpa dosa. Harus kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Jika itu kita lakukan, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, aparat yang baik, dan mana mungkin kita mendapatkan sebagaimana Ibrahim mengatakan negeri yang aman, baladan aminah. Inilah yang tidak pernah kita pikirkan, dan kadang-kadang kita di dalam kehidupan sehari-hari jarang mendoakan negeri agar menjadi negeri yang baik. Indonesia sekarang ini dalam keadaan tidak baik. Kenapa kita tidak melakukan doa bersama untuk mewujudkan negeri ini negeri yang aman dan tentram, balbatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita nampaknya tidak peduli karena kita pada saat ini mungkin pada posisi dengan kemampuan ekonomi yang baik. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang ada di seberang sana, di tetangga kita sebelah, banyak yang hidupnya susah melebihi dari susahnya kita. Kemiskinan di kabupaten kita ini bertambah banyak. Haruskah kita menutup mata terhadap mereka? Ini adalah salah satu cara kita sebagai senjatanya orang muslim berdoa kepada Allah agar negeri ini diberikan negeri yang aman, diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang halal, dan dijadikan negeri ini negeri yang betul-betul membawa kemakmuran dan kebaikan bagi seluruh penduduknya. Kemudian Ibrahim mengatakan wajubni wa banina anta mudal asnam. Nabi Ibrahim padahal dia seorang nabi yang sangat beriman, imannya sangat tinggi, ketakwaannya sangat kuat, dia masih meminta kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari anak mudal asnam. Apa itu anak mudal asnam? Menyembah berhala. Kita tidak sadar bahwa kita sekarang ini mana ada orang yang menyembah berhala. Salah kalau jika ada orang yang mengatakan bahwa umat ini tidak menyembah berhala. Mungkin sekarang lebih banyak dibandingkan pada zaman Ibrahim. Mungkin berhala yang sekarang berbeda dengan berhalanya Nabi Ibrahim berupa patung ataupun benda-benda langit. Sekarang banyak orang menyembah yang namanya sikas, yang dijadikan Tuhan oleh umat Islam. Sikas itu adalah jika kita kasih ya sholat, tidak kasih ya tidak sholat. Jika kita kas ngaji, kita ngaji. Kalau tidak lagi kas, ya nggak ngaji. Inilah sikas merupakan hawa nafsu kita yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata man yatakhoda ilahahu hawahu fa'adalallahu ala ilmihi.
Kebanyakan mereka adalah menyembah ilahu. Ilah itu Allah, hawa nafsu. Banyak orang yang menyembah hawa nafsunya di dalam dia beribadah kepada Allah, tanpa disadarinya bahwa dia melangkahkan kakinya ke masjid dalam rangka mencari sesuatu agar dilihat orang lain bagus, atau karena memperturutkan hawa nafsunya, saya kepengen ke masjid karena ada sesuatu yang saya inginkan di sana dan sebagainya, bukan karena lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah bahwasannya Ibrahim setelah dia berdoa meminta kepada Allah agar penduduk suatu negerinya diberikan rezeki oleh Allah, orang-orang yang beriman. Kemudian kemudian Allah berkata, wa man kafara fa innallaha, ya, bahwa orang-orang kafir juga akan aku berikan rezekinya, kata Allah. Paman kafar fa umati'uhu qalilan summa atarahu ila azabinnar. Ibrahim, hai Ibrahim, setelah engkau berdoa untuk orang-orang yang beriman diberikan rezeki, sesungguhnya aku juga akan memberikan rezeki kepada orang-orang kafir. Dari kesimpulan ini adalah jika mewujudkan suatu negeri yang makmur dengan dua jalan, satu jalan iman, kedua jalan kafir, tinggal kita milih jalan mana yang harus kita kerjakan. Jalan imankah? Kalau jalan iman jangan tanggung-tanggung, imanlah yang benar kepada Allah. Jika kita gabungkan antara iman dan kafir, maka adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kafir sekalian, genah Allah akan memberikan rezekinya sesuai dengan janjinya. Dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang meminta walaupun dia kafir sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ayyuhal ikhwanu fiddin, usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahmatan Allah. Di khutbah yang kedua ini, itulah gambaran yang diberikan contoh oleh Ibrahim alaihissalam yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapinya dan sejauh mana kita mau mencontoh uswatun hasanah yang ditampilkan Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Tergantung dari keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Namun yang jelas, jika setiap tahun kita mampu mengadopsi, mencontoh dari perilaku Ibrahim alaihissalam, insya Allah kita akan menutup kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Karena kita mampu menerjemahkan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran sebagai bimbingan kepada hambanya yang benar-benar ingin selamat hidupnya dunia dan akhirat. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma asina kibatana bil umri kullihah wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walajaikullahi akbar.